Bacaan pertama. Janji telah digenapi Allah dengan membangkitkan Yesus. Pembacaan dari Kisah Para Rasul bab 13 ayat 26 sampai 33. Dalam perjalanannya, Paulus sampai di Antiokhia di Pisidia. Di rumah ibadat Yahudi di sana, Paulus berkata, "Hai saudara-saudaraku, baik yang termasuk keturunan Abraham maupun yang takut akan Allah. Kabar keselamatan itu sudah disampaikan kepada kita, sebab penduduk Yerusalem dan pemimpin-pemimpinnya tidak mengakui Yesus. Dengan menjatuhkan hukuman mati atas Yesus, mereka menggenapi perkataan nabi-nabi yang dibacakan setiap hari Sabat. Dan meskipun mereka tidak menemukan sesuatu yang dapat menjadi alasan untuk hukuman mati, namun mereka telah meminta kepada Pilatus supaya Yesus dibunuh. Dan setelah mereka menggenapi segala sesuatu yang tertulis tentang Dia, mereka menurunkan Dia dari kayu salib, lalu membaringkannya di dalam kubur. Tetapi Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, dan selama beberapa waktu Ia menampakkan diri kepada mereka yang mengikuti Dia dari Galilea ke Yerusalem. Mereka itulah yang sekarang menjadi saksi bagi umat ini. Dan kami sekarang memberitakan kabar kesukaan kepada kamu, yaitu bahwa janji yang diberikan kepada nenek moyang kita telah digenapi Allah kepada kita, keturunan mereka, dengan membangkitkan Yesus, seperti yang ada tertulis dalam Mazmur kedua. Anakkulah engkau, pada hari ini engkau telah kuperanakkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Pembacaan dari Injil Yohanes bab 14 ayat 1 sampai 6. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu Aku mengatakannya kepadamu, sebab Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana Aku berada, kamu pun berada. Dan kemana Aku pergi, kamu tahu jalan ke sana." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi, bagaimana kami tahu jalan ke sana?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan. Pandemi yang menimpa dunia dan bencana alam yang masih terjadi di berbagai tempat pasti membuat kita merasa gelisah dan takut. Kegelisahan dan ketakutan itu muncul karena kita tidak ingin musibah itu terjadi pada kita dan keluarga kita. Memang sulit untuk menerima hal yang buruk terjadi dalam kehidupan kita. Kita hanya ingin yang indah saja, tanpa berpikir bahwa Allah ingin menguji kekuatan iman kita kepadanya. Namun, dalam situasi yang sulit dan bahaya ini, kita harus ingat akan perkataan Yesus. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Perkataan Yesus tersebut seharusnya melekat dalam hati, sehingga kita bisa merasa lebih tenang menjalani kehidupan ini. Kita serahkan ke dalam kuasa Allah hidup kita yang fana ini. Semoga dengan menyadari hidup yang sebentar tersebut, kita semakin tabah dan sabar dalam menghadapi peristiwa hidup sehari-hari. Mari semakin berpegang teguh pada Yesus
yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup bagi kita. Karena hanya dalam Kristus kita dapat bersatu dengan Allah dan sesama. Marilah berdoa. Allah yang Maha Luhur, semoga kami tidak gelisah dan tidak takut akan hidup kami di dunia ini, karena Engkau pasti melindungi kami. Kami percaya bahwa Putramu adalah jalan, kebenaran, dan hidup kami. Amin.